dengan data hasil panen ya. Jadi data respon apa yang kita ingin cari tahu pengaruhnya terhadap itu, maka itulah yang dimasukkan ke dalam data ANOVA ini. Oke, misalnya dalam ton ya. Nah, misal ini adalah datanya. Ternyata sawah pertama yang diberi pupuk 2 kilo itu menghasilkan 3 ton panennya. Ya, sawah yang diberi pupuk 3 kilo ya menghasilkan 4 ton. Ya, yang ulangan kedua dapat 4,1 ton, ulangan ketiga 3,9 ton. Nah, kenapa tidak sama? Inilah kunci dari percobaan. Jadi error itu boleh ada ya, boleh ada. Jadi tidak harus suatu percobaan yang diberi perlakuan yang sama itu menghasilkan hasil yang sama. Justru pada saat kita melakukan suatu percobaan ya, error atau kesalahan itu bisa saja terjadi yang dalam model tadi dinyatakan sebagai EIJ. Hipotesis di sini adalah rata-rata hasil panen semua dosis pupuk sama atau μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ, sedangkan lawannya hipotesis 1 minimal 1 rata-rata hasil panen dengan dosis pupuk tersebut berbeda dengan yang lain, atau μi tidak sama dengan μ, di mana i-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita menghitung statistik uji, yaitu F hitung, dengan cara mencari JKT-nya dulu. JKT itu adalah sigma I sampai N dari XIJ kuadrat sigma J 1 sampai K. Nah, di sini I yang dimaksud itu adalah level perlakuan, sedangkan di sini J yang dimaksud itu adalah level perlakuan, sedangkan I adalah ulangan. Maka yang dimaksud dengan sigma J 1 sampai K, sigma I 1 sampai N XIJ itu adalah data XIJ atau data ke I dan ke J yang berjalan dijumlahkan seluruhnya. Artinya di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3,2 kuadrat ditambah 4,1 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3,9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan T kuadrat itu adalah total dari semua data ini, yaitu sama dengan 43,2. Ya, sigma XIJ-nya atau T titik-titik itu adalah 43,2. Nah, maka di sini dikurangi 43,2 kuadrat dibagi N. N besar ini adalah banyaknya data ya. Kalau di sini J-nya 3, X-nya 3, semuanya ulangannya 3, berarti 3 kali 3 atau 9. Nah, di sini JKT akan menghasilkan nilai 232,26 dikurangi 1866,24 dibagi 9, yaitu sama dengan gitu. Oke, nah kemudian untuk yang JKA berarti kita jumlahkan dari T titik J kuadrat. Nah, di sini maksudnya adalah kita cari dulu J itu kan sama dengan level, jadi kita jumlahkan dulu. T titik 1 itu adalah sama dengan ya 3 ditambah 3,2 ditambah 4 ya 10,2 ya. T titik 2 itu adalah sama dengan 12. T titik 3 itu adalah sama dengan 21 ya. Nah, maka di sini T titik J kuadrat untuk K yang pertama itu adalah 10,2 kuadrat ya ditambah 12 kuadrat ditambah 21 kuadrat dibagi N-nya itu adalah ulangannya 3
dikurangi 1866,24 dibagi 9. Ya. Di sini akan menghasilkan JKA dan JKG itu adalah sama dengan JKT dikurangi JKA. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk JKT tadi itu adalah sama dengan, ini harusnya di jumlahnya sama ya. Ya, 24,9. Jadi pada saat kalian ngitung ini akan dapat 24,9 dan menghitung JKA harusnya kalian dapat 22,32. Nah, pada saat kalian menghitung derajat kebebasan itu berdasarkan yang ada di tabel ini tadi ya. Jadi untuk yang derajat kebebasan perlakuan itu K-1, galat itu K dikali N-1, kalau total itu N kali K-1, dimana N-nya di situ adalah banyaknya ulangan dan K-nya itu adalah banyaknya perlakuan. Maka di sini banyaknya perlakuan ada 3 levelnya, 3 kurang 1 ya 2. Ya kan, kalau di sini berarti 3 dikali 3 min 1, 6. Kalau di sini 3 kali 3 kurang 1 atau sama dengan 8. Nah, untuk rataan kuadrat ini didapatkan dari jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kalau di sini ya 22,32 dibagi 2. Sedangkan untuk galat adalah ya 2,58 dibagi 6. F hitung itu dihitung dari rataan kuadrat atau kuadrat tengah agregat dibagi dengan kuadrat tengah galat. Di situ menghasilkan 25,95. Sehingga kita bandingkan nilai ini dengan nilai F ya 0,05 karena kita memakai alfanya 0,05 ya kan, dengan derajat bebas 2 dan 6. Nah, kalian cari di tabel dan ternyata hasilnya adalah tolak H0. Maka di sini yang benar adalah minimal 1 rata-rata hasil panen dengan dosis pupuk tersebut beda dari yang lain. Oke. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan ini. Nah, untuk jumlah ulangan yang tidak sama, sebenarnya rumusnya tetap sama ya. Cuman di sini perbedaannya adalah pada JKA-nya itu bukan dibagi N, tapi dibagi oleh berapa sih ulangan yang terjadi pada setiap levelnya atau level ke J-nya. Gitu. Yang lainnya tetap sama. Jadi ANOVA one way atau percobaan yang berasal dari rancangan acak lengkap itu boleh ulangannya tidak sama. Kenapa? Karena ulangan dianggap homogen ya. Jadi Anda pakai misalnya 50 orang dengan 30 orang di ulangan kedua itu masih boleh ya. Jadi di sini hanya berfokus kepada perbedaan K-nya, tapi ulangannya bebas, boleh sama boleh beda. Nanti pada RAK tidak boleh harus sama semuanya. Nah, pada ANOVA yang ulangannya tidak sama ya, di sini contohnya 3 algoritma ABC ya, terdapat data seperti ini. Algoritma A dicoba 3 kali, algoritma B 2 kali, algoritma C 3 kali. Nah, tentukan hipotesisnya, kemudian hitunglah berapa kira-kira F hitungnya. Setelah itu kalian putuskan apakah terima H0 atau tolak H0. Terima H0 pada saat F hitung lebih kecil dari F alfa, dengan derajat bebas 1 adalah derajat bebas agregat dan derajat bebas 2 adalah derajat bebas galat ya. Dan bisa juga terima H0 pada saat p-value-nya lebih besar daripada alfa. Oke, itu saja dari saya. Selamat memahami dan mengerjakan.